Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Nusron Wahid, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anas Ma'ruf SAG MPDI, juga tidak lupa Ananda Fahri, Wakil Ketua OSIS. Oke. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, bisa silaturahim, khususnya Bapak Nusron Wahid, alumni SMA NU Almarhum Kudus tahun 93. Kebetulan dulu saya guru baru. Tahun 90 berarti saya guru baru, sempat mengajar di sini. Ajar ilmu seni. Iya, seni musik nih. Ya. Bapak Nusron Wahid, bagaimana kondisi sekarang dan bagaimana setelah menjadi wakil ketua NU, wakil ketua NU? Kondisi saya baik-baik saja. Ya kan, kalau persoalan amanah dan jabatan dimanapun kita berada itu adalah sebuah kepercayaan yang harus kita lalui. Ya, kita nggak perlu syukuri, tapi kita lalui. Jabatan itu adalah titipan. Nah, titipan itu kan kita tidak boleh bahagia maupun sedih kalau titipannya diamanah datang, kemudian kalau titipannya pergi pun kita nggak boleh sedih. Iya, yang bahagia gurunya. Saya yang bahagia ini. Iya. Bapak Nusron Wahid. Mohon bisa memberikan semangat motivasi untuk adik-adik yang ada di SMA NU Almarhum Kudus, khususnya PPDB di 2022-2003. Semoga. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA NU Almarhum Pak Anas Ma'ruf yang kami hormati, Ibu Sri Mulyati, dan bapak-bapak yang lain, serta saudara-saudara sekalian, adik-adik semua, ananda semua yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa pulang kampung. Saya pulang kampung, bisa datang ke alma mater saya. Saya sekolah di sini dari tahun 91, 92, dan 93. Waktu itu di sini masih ada 2 kelas, kelas pagi dan kelas siang. Kebetulan saya masuk di kelas siang. Kenapa saya masuk di kelas siang? Karena kalau pagi saya masih harus sekolah lagi di Madrasah Qudsiyah, Menara Kudus. Karena orang tua saya tetap mengamanahkan bahwa saya harus kuat bekal agamanya. Dan di sekolah itu SMA pada waktu itu oleh orang tua saya dianggap kurang bekal agamanya. Tapi pada sisi lain saya juga ingin mendapatkan ilmu pengetahuan umum yang lebih luas. Supaya apa? Supaya saya bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira begitu semangatnya. Karena itu buat adik-adik sekalian yang ada dimanapun berada, Anda tidak salah kalau seandainya melanjutkan studi sekolah di SMA NU Almarhum. Karena di sekolah ini selain mengedepankan tentang ilmu pengetahuan, juga mengedepankan tentang dimensi akhlak atau budi pekerti, juga mengedepankan tentang dimensi spiritualitas. Jadi di sini kita dipadukan 3 konsepsi secara bersamaan. Jadi 3 spirit nilai disublimasi di dalam diri, kurikulum maupun sikap, yaitu adalah dimensi intelektualitas dalam konteks ilmu pengetahuan, kemudian dimensi akhlak dan budi pekerti, dan dimensi religiositas. Banyak orang pintar, ilmu pengetahuannya baik,
tapi akhlaknya tidak baik. Banyak orang akhlaknya tidak baik, tapi spiritualitasnya atau religiositasnya tidak baik. Karena itu kalau Pak Kiai Haji Mustafa Bisri punya jargon saleh sosial dan saleh ritual, maka di dalam SMA Al-Ma'ruf melahirkan 3 tingkat kesalehan, yaitu saleh intelektual, saleh sosial, dan saleh spiritual. Oh iya. Jadi ada 3 spirit itu yang karena itu saya merasakan itu ada saleh intelektual, ada saleh spiritual, dan ada saleh sosial. Nah, saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada alma mater saya SMA NU Al-Ma'ruf ini yang telah mengenalkan saya kepada 3 bentuk dimensi kesalehan tersebut. Iya, terima kasih Bapak. Ananda Fahri, monggo silakan kalau mau ada sesuatu yang harus disampaikan, mumpung ketemu beliau. Baik Bapak, saya izin bertanya mewakili siswa-siswi SMA Enawar Kudus mengenai bagaimana cara kita untuk bisa menguatkan karakter ahli sunnah wal jamaah dalam sekolah SMA Enawar ini. Apa tips dan trik yang bisa Bapak sampaikan untuk siswa-siswi yang menonton video ini? Begini ya, yang namanya karakter dalam diri sikap manusia supaya mempunyai insan yang berperilaku tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Terlebih dahulu kita identifikasi terlebih dahulu tentang ciri-ciri orang menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri-ciri orang menjadi Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah dirumuskan oleh Rois Am Nahdlatul Ulama tahun 1984, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kita sebut dengan Mabadi' Khairul Ummah. Mabadi' Khairul Ummah itu adalah prinsipnya yang pertama adalah tawassut. Tawassut adalah kita ini harus di jalan tengah. Jadi kita beragama itu tidak boleh terlalu fanatik, harus tawassut. Tawassut itu pendapatnya selalu lentur. Tentu harus selalu menggunakan pendapat titik tengah. Ini ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kalau saya katakan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, berarti ada NU dan ada Aswaja. Kalau NU itu berarti lebih khusus, NU berarti pasti Aswaja, tapi kalau Aswaja belum tentu NU. Karena di luar sana juga ada orang Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak NU. Nah, tapi kita mencoba merumuskan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Artinya adalah orang NU yang Aswaja dan Aswaja yang NU itu apa? Nah, tadi salah satunya adalah tawasul oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam Mabadi' Khairul Ummah yang menjadi pedoman berpikir, bertindak dan bersikap daripada warga Nahdlatul Ulama. Itulah Mabadi' Khairul Ummah. Yang kedua selain tawasud adalah tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleran. Toleran itu apa artinya? Bisa mengerti dan memahami orang lain. Jadi pada satu sisi di dalam diri kita orang Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah memang diberikan sebuah pengertian dan pemahaman ajaran Islamlah yang paling benar. Tidak ada ajaran lain selain Islam yang benar. Tapi karena ada prinsip tasamuh, kita juga menghargai. Kalau ada orang lain yang berpendapat bahwa agama dia dan keyakinan dialah yang juga benar. Nah, terhadap orang yang punya pendapat seperti itu, tasamuh itu apa? Menghargai. Membiarkan mereka dan kemudian
tidak menganggap mereka salah kemudian kita musuhi. Artinya adalah kita pada satu sisi diyakini bahwa ajaran Islam kita yang paling benar dan memang benar, tapi bukan berarti kemudian kita menutup pandangan bahwa orang lain meyakini orang lain juga pendapatnya benar, keyakinannya benar, tanpa harus mengorbankan keyakinan kita. Itu tasamu atau toleransi. Jadi toleransi kemudian bukan dimaknai sebagai sebuah keyakinan semua agama benar. Itu tidak ada. Semua keyakinan benar itu tidak ada. Tapi bahwa kita meyakini bahwa kebenaran kita yang paling benar, agama kita yang paling benar Islam, ya. Tapi kita juga harus sadar bahwa ada orang lain yang juga menyadari dan mempunyai keyakinan agama dia dan keyakinan dia benar menurut dia. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah tawasud. Ya kan? Tawasud. Tawazun. Itu sudah tawasud, tasabuh, tawazun. Nah, tawazun itu apa? Tawazun itu adalah seimbang. Seimbang itu artinya apa? Seimbang itu adalah kita tidak condong ke kanan dan kita tidak condong ke kiri. Jadi ini masalah standing point. Jadi sikap tawazun ini. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut sikap kebangsaan maupun sikap pertikaian dan sebagainya, kita selalu seimbang. Kita belum mengambil sebuah sikap kalau kita belum mengetahui prinsip sikap tersebut terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, ada dalam kalau kita belajar sebuah ilmu logika atau ilmu mantek dulu, kita selalu diajari tentang sebelum kita itu menjudgment segala sesuatu, maka kita harus tahu tentang definisinya dulu itu apa. Bahkan tidak cukup dengan definisi, tapi harus kita tahu pengertian dan seluk-beluknya itu apa masalah tersebut. Baru kemudian kita positioning. Nah, positioning inilah disebut dengan tawazun. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah al-adl, keadilan. Jadi adil. Nah, keadilan itu sendiri itu ada 2 dimensi keadilan. Ada disebut dengan keadilan yang berbasis retributif atau keadilan atributif. Ada keadilan yang bersifat distributif. Itu keadilan. Memandang keadilan ini itu banyak sesuai dengan latar belakang mazhab dan alirannya. Kalau orang yang mempunyai pendekatan dan pengertian tentang sosialisme, bahwa keadilan itu harus dibagi rata, itu disebut dengan keadilan distributif. Jadi misal kalau penduduknya itu ada penduduknya 10, kemudian ada roti katakanlah 10, itu harus dibagi 10-10-nya. Masing-masing mendapatkan 1. Itu disebut dengan keadilan distributif. Itu kalau orang sosialisme mempunyai pandangan seperti itu. Tapi ada juga keadilan disebut dengan keadilan atributif. Nah, keadilan atributif itu apa? Keadilan atributif itu adalah keadilan yang sifatnya proporsional. Bisa jadi orang yang dewasa itu kalau kuenya 10, dia butuhnya 2 atau 3. Yang anak kecil bisa jadi dikasih cuma seperempat atau separuh. Karena kalau dia yang anak gede atau dewasa dikasih 1 kurang untuk kue 1. Nah, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan negara-negara yang menganut prinsip demokrasi, keadilan seperti ini, atau dalam konteks sosial demokrasi. Nah,
Sekarang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu atau NU itu memandang keadilan? Apakah keadilannya itu menggunakan keadilan yang distributif atau keadilan yang atributif tadi? Nah, di sini kita selama ini hanya dituntut tentang sikap adil saja. Tapi keadilan yang bagaimana versi Ahlussunnah wal Jamaah, karena tadi pertanyaannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana menciptakan karakter itu, maka kita harus punya standing juga tentang keadilan. Nah, kalau kita lihat dari literatur, berbagai literatur yang ada, terutama kalau kita literatur bagaimana Rasulullah Muhammad SAW membagi harta fek, pampasan perang itu tidak pernah dibagi rata, tapi selalu dibagi dengan proporsi mana yang memberikan kontribusi lebih banyak dan mana yang banyak membutuhkan. Berarti kalau dilihat dari perspektif cerita-cerita berbagai hadis itu, berarti Islam atau Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan konsep dimensi keadilan yang atributif. Jadi kita pun selalu, orang tua juga sikapnya seperti itu. Tidak mungkin kita mengasih uang saku anak TK dengan kasih uang saku yang masih sudah kuliah itu sama. Pasti ada atributif disesuaikan dengan dimensi dan proporsinya. Nah, itu disebut dengan karakter. Karena kita harus tahu itu dulu. Nah, terakhir dalam konsep mabadi khairul ummah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di dalam diri karakter seorang kader Nahdlatul Ulama, karena tadi dikatakan harus Ahlussunnah wal Jamaah, dia mempunyai mabadi khairul ummah, maka dia harus punya spirit amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah tentang kebaikan, bil ma'ruf dengan kebaikan, dan nahi mungkar melarang menjauhi memungkar. Nah, sekarang bagaimana caranya implementasi. Ya kan? Bagaimana implementasi memanifestasikan tentang konsepsi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, apakah kemudian di bulan puasa ketika ada orang jualan di tengah siang, di siang hari di bulan puasa, kemudian kita dengan berteriak Allahu Akbar, kemudian menutup warung tersebut dan menyegel warung tersebut, itu apakah bagian dari prinsip amar ma'ruf? Nah, kemudian ketika kita itu mendatangi sebuah tempat prostitusi atau tempat pelacuran, kemudian dengan menghancurkan tempat pelacuran itu, apakah itu disebut dengan nahi mungkar? Nah, di sini perlu diuji tentang ini. Bisa jadi memang kita tidak senang, bisa jadi kalau ada di siang hari itu di bulan puasa ada warung yang buka. Tapi kemudian kita datang dan melabraknya itu, apakah itu amar ma'ruf? Karena memang pada satu sisi warung itu juga dibutuhkan oleh siapa? Bagi mereka yang musafir, atau juga bagi wanita-wanita yang kebetulan sedang berhalangan untuk puasa. Dan dia juga butuh kekuatan untuk makan, untuk butuh tambah asupan. Bisa jadi kalau kemudian dia semua warungnya mati, tutup, kalau dia dalam kondisi fisiknya lemah, kemudian dia sakit atau mati, malah bagaimana? Menyusui juga ibu-ibu. Kemudian kalau dia tidak makan, kemudian si bayinya itu tidak mendapatkan asupan susu dari ibunya dengan sempurna, malah jangan-jangan bayinya ke depan kena stunting. Nah, bisa. Jadi kemudian dirumuskan bahwa amar ma'ruf itu harus dilakukan dengan bil ma'ruf. Nah, ini kata kuncinya. Ini yang belum pernah terimplementasi dengan baik. Bahwa sekali lagi amar ma'ruf harus dilakukan dengan bil ma'ruf. Sebaliknya nahyu anil mungkar harus dilakukan dengan bi ghairi mungkar. Bahwa menahan atau melarang kemungkaran
Tidak boleh kita lakukan dengan cara menciptakan kemungkaran baru. Anda menutup pelacuran, merusak bangunannya, padahal bangunannya itu tidak berdosa. Bangunan kan tidak salah. Yang salah kan orangnya yang melakukan pelacuran. Kenapa kemudian dirusak bangunannya? Nah, itu disebut dengan nahi mungkar, tidak boleh dilakukan dengan bighairi mungkar atau bila mungkar. Nah, jadi kalau kita ingin bagaimana menjawab caranya untuk mengimplementasikan karakter Ahlussunnah wal Jamaah di dalam diri anak muda, maka jalannya adalah yang pertama harus pahami dulu tentang mabadi khairul ummah. Nah, supaya tahu tentang mabadi khairul ummah, maka perlu diimplementasikan, dipelajari. Supaya apa? Kalau dalam tadi saya lupa menyampaikan di depan dalam bahasa mantiknya itu, kita tidak boleh tasdik qoblat taswir. Kalau dalam bahasa ilmu mantiknya dulu. Jadi kita dulu adalah harus tasawwur dulu. Tasawwur itu apa? Dari kata sawwara yusawwiru taswiran. Tasawwara yatasawwaru tasawwuran. Tahu gambaran, potretnya, desainnya masalah ini kayak apa. Baru kemudian kita tasdik. Tasdik itu apa? Preposisi. Kita membuat statement, membuat posisi, membuat standing, judgment dan sebagainya di situ. Ini yang paling penting dilakukan. Ini apalagi ini anak muda. Ini anak muda sekarang ini beda waktu saya muda, beda waktu Pak Anas muda, beda waktu Ibu Busri muda. Karena ini eranya era sosmed. Sosmed ini pada satu sisi positif. Kenapa positif? Karena membuat anak ini tahu banyak hal, tapi tidak dalam. Semua pasti ada informasi dalam sosmed itu, di dalam Twitter, di dalam Facebook, di dalam Instagram, di dalam TikTok, itu semua ada. Tapi tidak mendalam. Beda sama kita zaman generasi kita baca buku. Mungkin kita nggak banyak tahu tentang banyak hal. Kita mungkin nggak tahu banyak hal. Tapi sekali kita tahu dalam. Contoh, Bu Sri suruh bercerita tentang kisahnya siapa? Datuk Maringgi sama siapa itu? Siti Nurbaya. Pasti dia apa? Kenapa? Membaca novelnya. Dulu kita ini pasti sering senang baca novelnya, itu generasi kita. Dulu waktu kita senggang di mobil, di bis, pasti sambil baca novel, sambil baca buku. Eranya seperti itu. Tapi hari ini di mobil sambil dengerin sekolah, jangan-jangan nyuri HP sambil lihat sosmed, entah lihat YouTube, entah lihat IG, entah di mobil pun begitu, di angkot juga begitu. Banyak hal ada di sini, cuma tidak dalam. Nah, apa kata kuncinya karena tidak dalam? Kita harus tahu ini membuat banyak anak muda cepat tasdik, menjudgment sebelum dia tasawwur, tidak tahu hal itu akibat sosmed itu. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan yang bagus tadi itu. Saya tanya ke Bapak Nusron. Gantian. Iya, oke. Iya, terima kasih Pak Nusron. Apa yang diulas tadi memang anak-anak muda sekarang mempelajarinya dengan mudah, tapi di luarnya saja, tetapi berbeda dengan pada zaman kita. Kita memang mempelajari dari dasarnya, karena membaca itu tadi, dan yang dibaca itu selalu diingat. Apalagi zaman dulu memang suruh menghafal. Ya, karena itu memang harus dikembalikan menurut saya. Sosmed ini sekali lagi tidak bisa dimatikan, ditahan nggak bisa, tapi kita harus kasih literasi buat adik-adik kita supaya tidak berhenti di sosmed, harus membaca buku. Iya. Saya kasih contoh saya kebetulan setiap malam itu tengah malam, saya itu menemani anak saya yang nomor 2.
Karena kebetulan anak saya nomor 2 itu insomnia. Ya saya temenin. Tiap malam kita diskusi, kadang sampai dari jam 1 sampai subuh. Diskusi banyak hal. Dia ngerti waktu kelas 2 SMP itu tentang siapa itu Nietzsche, siapa itu Karl Marx, siapa itu Friedrich Engels, siapa itu apa namanya Habermas, siapa itu Hitler. Pemikir-pemikir besar dia tahu. Tapi dia nggak pernah baca bukunya. Saya tanya, kamu tahu dari mana? YouTube, Google, yang hanya sepotong-sepotong. Nah, kamu kalau hanya tahu istilah-istilah teorinya, saya katakan kamu kalau hanya tahu tentang kayak gitu, ibaratnya kamu nggak pernah makan pisang, tapi kamu hanya tahu tentang kulitnya pisang. Kamu nggak pernah makan mangga, tapi kamu hanya tahu tentang kulitnya mangga. Terus gimana? Ya kalau kamu mau tahu betul, itu baca. Kebetulan saya memang punya buku-buku itu. Jadi rupanya si anak saya ini, karena lihat perpustakaan saya kebetulan punya perpustakaan pribadi, Bu. Buku saya udah hampir 18.000. Kebetulan. Nah, mungkin dia lihat judul-judul buku yang saya miliki, dia mau baca males. Iya. Iya kan? Anak sekarang kan Anak baca sekarang tidak Lihat. temanya ada shortcut. Dia ngambilnya ringkasan di saja. ringkasan saja, Iya. sinopsis atau apa yang ada di Buku itu. di buku itu di sosial media. Bahkan kadang-kadang dia mencari sinopsisnya di Tokopedia. Ya, hanya beberapa paragraf Iya. begitu. Nah, ini salah satu korban sosmed juga anak saya. Karena itu saya tantang, ya kamu baca. Boleh lah. Kenapa nggak boleh untuk dibaca? Gitu. Mas Fahri masih? Sudah? Oh iya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Anas, monggo mau menyampaikan pada Pak Nusron. Ya, terima kasih, langsung saja. Kali ini kami kehadiran tamu istimewa Bapak Kiai Haji Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum atau Waketum PBNU sekaligus DPR RI, dan kami bangga sekali beliau alumni SMA NU Al Ma'ruf dari tahun 1993, dan kali ini hadir di tengah-tengah kita. Tadi banyak sekali memberikan pencerahan-pencerahan bagi generasi milenial khususnya, dan untuk Al Ma'ruf bagaimana ke depan dalam rangka melaksanakan di lembaga pendidikan ini. Terima kasih sekali Pak Haji Nusron Wahid. Kami selaku pimpinan di SMA NU Al Ma'ruf ini selama tahun 2020 kami menggelar yang namanya KKO atau kelas khusus olahraga. Dari KKO yang kami laksanakan bersama-sama, utamanya di sebelah kami ini ada Bu Sri Mulyanti, wakil kepala di bagian kesiswaan, itu sangat getol sekali dalam memprogres di KKO ini, dan alhamdulillah hasilnya memang luar biasa. Terbukti di Popda tahun ini bisa dikatakan juara umum dengan mengumpulkan sebanyak 50 medali itu. Ini bukti dari kelas KKO di tahun ini kami buka semenjak tahun 2020 telah menelurkan banyak prestasi-prestasi. Lebih dari itu, di era tahun ini atau di tahun 2023 ini kami juga akan membuka kelas unggulan, Bu ya. Kelas unggulan yang juga berkaitan, insya Allah ada Al Ma'ruf untuk lab skillnya. Ini juga didukung dari beberapa sektor, antara lain di kelas KKO itu ada Jarum Foundation, dan ini kami berupaya itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kiai Haji Nusron Wahid, ini yang sangat senior sekali di dalam hal ini. Itu Pak.
Ya, sebuah inisiatif saya kira itu positif. Saya kira namanya inisiatif ya pasti itu perlu kita apresiasi. Tetapi yang perlu kita ciptakan tadi ke depan itu, orang itu mau jadi apapun itu yang penting profesional dan tidak boleh tanggung-tanggung. Sekali lagi kata kuncinya adalah profesional. Orang sekolah itu kan setidaknya ada 3 yang ingin dicapai. Selain pertama dia ingin menjadi intelektual. Yang kedua dia ingin mengejar keterampilan atau vokasi. Ya kan? Yang nomor 3 adalah dia ingin mengembangkan minat dan bakat. Minat dan bakat itu bisa musik, bisa olahraga, bisa macam-macam. Keterampilan musik, olahraga ini sekarang sudah menjadi industri, yaitu industri kreatif. Jadi mungkin olahraganya itu seperti artis, karena dia olahragawan. Artisnya mungkin seni, tapi orang yang menyediakan membuat pertunjukan, mendesain pertunjukan, kemudian mempublikasikan pertunjukan, mengkapitalisasi pertunjukan, itu sudah menjadi sebuah industri. Dan itu masuk kategori industri kreatif. Sama dengan olahraga. Mungkin bulu tangkis atau sepak bola, playernya itu adalah olahragawan. Tapi bagi orang yang mengadakan pertandingan olahraga, mempublikasikan pertandingan olahraga, kemudian menyiarkan dan menjual hak-hak rating daripada pertandingan olahraga itu, dan impact ekonomi yang ditimbulkan, itu adalah industri kreatif. Namanya adalah art performing, bagian dari industri kreatif. Ya kan, kalau olahraga mungkin sport performing, bagian dari itu. Keterampilan juga sama, makanan dan sebagainya. Nah, karena itu semua ini akan menjadi tren Indonesia ke depan. Masyarakat post industri, ketika ini kan masyarakat kan kita dilalui. Saya terpaksa ngomong sedikit tentang sejarah ini, karena meskipun topiknya tentang KKU, kelas khusus olahraga, tapi ini bukan barang sepele ini. Semua itu ada narasinya semua ini. Jadi ketika orang itu masih revolusi agraris, manusia itu masih mengedepankan tentang natural base atau bahan pokok dasar seperti di pertanian, bercocok tanam, budidaya pertanian. Dari pertanian dia itu menghasilkan beras, menghasilkan jagung, menghasilkan kedelai dan sebagainya. Itu karakternya adalah karakter tentang natural base. Itu masyarakatnya kalau dalam sosiologi itu adalah masyarakat yang sifatnya paguyuban. Dia lain, dia guyup, mungkin mengenal dengan tetangga itu rajin silaturahmi, antar dengan tetangga itu mungkin masalah antar privat itu hampir tidak ada di situ. Nah, tapi kalau kemudian masyarakat itu sudah masuk ke masalah industri, itu industri itu apa? Memproses dari padi, dari beras menjadi padi. Yang dulunya itu beras itu padi itu, gabah itu menjadi beras lewat cara yang alamiah dipalu itu dialu. Kemudian ada processing rice mill. Di situ ada industrinya. Tapi kemudian melompat, tidak hanya itu. Tidak hanya beras sekedar dimakan, tapi beras menjadi industri. Apa? Dijadikan tepung. Tepung jadi kue dan sebagainya. Di situ ada proses industrialisasi. Dan masyarakat yang sudah masuk ke industrialisasi itu biasanya sudah makin patembayan, makin Gesellschaft, bukan lagi Gemeinschaft. Makin hitung-hitungannya makin tajam, masyarakatnya makin individual. Masalah hak privatnya dia makin disimpan dan nggak mau diumbar sembarangan.
Rumahnya dia dulu ketika masih paguyuban, masih dunia pertanian, orang itu masuk ke rumah orang itu dengan bebas masuk, boleh-boleh saja, bahkan berkunjung masuk ke kamar itu boleh-boleh saja dan tidak marah. Tapi sekarang ketika masyarakat industri, dia orang masuk rumah tanpa, jangankan masuk rumah, masuk pekarangannya pun tanpa izin marah. Kenapa itu poinnya? Kalau masyarakat industri, poinnya hidupnya dia mulai privat. Nah, saya masuk ke industri kreatif. Kalau industri yang tadi itu industri dasar. Masih bisa dihitung dengan kalkulus, dengan matematik, dengan persamaan linier, kalau kita belajar matematik. Tapi, kalau industri kreatif, udah nggak bisa lagi dengan kalkulus. Tapi pendekatannya sudah menggunakan pendekatan trigonometri. Sudah menggunakan sin cos di situ. Jadi lebih apa? Lebih kompleks masyarakatnya industri kreatif ini. Nah, karena itu makin kompleks ini makin menghasilkan, juga kemudian akan makin menjatuhkan. Kalau kita nggak pandai-pandai dan pintar-pintar untuk mendesain musik, olahraga sekarang ini akan menjadi tren di dunia. Masyarakat post industri. Karena post industri dalam arti industri dasar. Industri dasar itu apa? Industri yang menggunakan processing, bukan industri kreatif. Kita podcast ini adalah industri. Apa ini? Industri kreatif. Bukan industri dasar. Tapi kita menampilkan sesuatu, ya kan, kepada publik, ide, dan ini adalah bagian dari proses industri. Namanya art performing. Nah, nanti sekolah KKO juga begitu. Sehingga menurut saya kalau sekolah KKO ini dikembangkan, jangan hanya didesain untuk sekedar melatih orang untuk menang dalam pertandingan. Itu satu hal. Tapi bagaimana juga ada jurusan orang untuk membuat event pertandingan yang menguntungkan, yang menghasilkan penonton itu menjadi menarik. Dengan pertandingan olahraga itu. Bagaimana supaya olahraga itu menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi masyarakat, bukan hiburan yang menakutkan. Ini butuh sport center, di situ ada sport center, di situ ada sport advertising, itu ada sport bisnis dan sebagainya. Mungkin yang dipelajarin di KKO baru sport player, permainan olahraga. Kemudian permainan olahraga meningkat menjadi sport center. Nah, kemudian menjadi sport bisnis. Nah, sport bisnis, kemudian di dalamnya ada sport advertising dan sport digital advertising dan digital TV di dalamnya. Digital broadcasting. Kenapa Liga Champion, Liga Inggris, Liga Itali, kemudian Liga Jerman dan Liga Spanyol, liga yang terkenal kan ada 4 itu kan, ya. Inggris, Itali, Bundesliga, sama Spanyol kan. Dalam kondisi COVID tidak ada penonton, tapi kenapa masyarakat masih menonton lewat, meskipun kadang-kadang nontonnya susah lagi lewat Mola TV, pada kemudian berlomba-lomba nyari Mola TV. Lagi-lagi karena sport bisnis yang didukung dengan digital broadcasting. Di situ ada filosofinya. Jadi kalau niat memang menggunakan kelas KKO, ya harus komprehensif. Filosofinya komprehensifnya adalah tidak hanya sport player tadi, tapi mengarah pada sport center, science, sama sport bisnis yang di dalamnya adalah sport digital communication dan digital broadcasting. Ya, terima kasih. Tadi banyak
sampaikan dari Pak Nusron mengenai kelas KKO. Lah untuk meningkatkan sumber daya manusia, karena tujuan pendidikan antara lain meningkatkan sumber daya manusia untuk mempersiapkan tantangan-tantangan ke depan. Sehingga kami harus mengikuti bagaimana untuk mempersiapkan sumber daya manusia itu sendiri. Nah ini hangat-hangatnya proses penerimaan peserta didik baru yang kami notabene memang sekolah swasta Pak Nusron, sehingga kami harus bekerja agak keras untuk apa itu namanya menyaring input semua itu. Nah ini mungkin ada langkah-langkah atau tip-tip yang harus disampaikan Pak Yai Nusron ini mumpung ketemu hadir, sehingga apa itu namanya input kami paling tidak nanti ke depan bisa kami ekspresikan semua yang diharapkan di apa itu namanya sampaikan Pak Nusron tadi. Baik ya. SMA NU Al-Ma'ruf ini kan sekolah yang didedikasi dan diinisiatif oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Karena diinisiasi oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka tentunya konsep pengembangan sumber daya manusianya itu juga harus mempunyai tingkat relevansi dengan perjuangan Nahdlatul Ulama dan perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka menyosong ke depan. Nah, karena itu sekarang kita bedahnya dari begini. NU ini usianya sudah mencapai 99 tahun. Karena NU dilahirkan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Dan pada hari ini kita masuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Sehingga 10 bulan lagi Nahdlatul Ulama akan berusia sekitar 100 tahun. Nah tentunya tantangan menyiapkan SDM 100 tahun NU ke depan dan 100 tahun Indonesia ke depan tentunya berbeda dengan sebelumnya. Nah, jadi kalau NU-nya usianya udah 100 tahun, kemudian kita ikutin pada tahun 2045 Indonesia itu adalah berusia 100 tahun. Sekarang ini kita memasuki tahun 2022. Berarti kita kurang 23 tahun lagi. Saat ini usia saya 47 tahun. Berarti mungkin ketika bangsa Indonesia itu usia 100 tahun, usia saya udah 70 tahun. Nah, sekarang kita tahu, kita lihat. Siapa aktor yang akan menjadi aktor di tahun 100 tahun Indonesia mendatang. Yang menjadi aktor pada tahun 100 tahun Indonesia mendatang itu adalah yang hari ini usianya adalah 10 tahun, bahkan 5 tahun, ya kan, bahkan belum lahir, sampai usia 20 tahun. Jadi generasi Fahri ini mungkin yang akan menjadi aktor. Kenapa? Karena menjadi penentu bangsa itu biasanya adalah usia 20 sampai usia 45 tahun. Karena kalau udah usia di atas 45 tahun tuh biasanya barang sudah jadi. Nah kan sulit untuk dibentuk. Nah sekarang apa persiapan kita untuk mencapai sana? Nah di NU sendiri untuk 100 tahun kebangkitan NU yang kedua atau abad kedua Nahdlatul Ulama itu sudah mendeklarasikan, ya kan, kalau deklarasi 100 tahun pertama itu adalah Nahdlatul Ulama. Artinya kebangkitan kaum ulama. Nah, sekarang ulamanya sudah bangkit. Dan ketika ulama Indonesia ini bangkit, membuat Nahdlatul Ulama, hasilnya sudah kita rasakan hari ini. Apa itu hasilnya? Hasilnya adalah para ulama-ulama kita ini mampu
mempertahankan tradisi dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah lama diajarkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para aulia, terutama karena di bumi Nusantara ini oleh para wali songo, masih menjadi sawadul aqdam, menjadi pemain yang dominan dan mayoritas di Indonesia berkat kelahiran Nahdlatul Ulama, berkat kebangkitan para ulama. Nah, tentunya pada abad kedua nanti kebangkitannya berbeda. Bagaimana? Karena tantangan zamannya berbeda. Bagaimana caranya supaya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama juga tetap juga menjadi sawadul aqdam di bumi Indonesia. Nah, dengan menggunakan prinsip kaidah al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, atau yang artinya melestarikan nilai-nilai lama yang masih baik dan relevan, dan mengambil atau menginovasi nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik dan kompatibel, maka selain kebangkitan ulama memasuki 100 abad kedua atau abad kedua, NU membutuhkan 3 bentuk kebangkitan lainnya, yaitu adalah kebangkitan intelektual, kebangkitan wirausaha, dan kebangkitan teknokrat. Nah, ini menariknya. Nah, sekarang kita cek tentang kebangkitan intelektual. Nah, kalau kita cermati 3 bentuk kebangkitan ini, intelektual, wirausaha, kemudian kebangkitan teknokratik, ini semua adalah produk pengembangan sumber daya manusia. Dan pintu masuk pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan. Di dalamnya termasuk SMA NU Al-Ma'ruf. Di samping soal gizi dan kesehatan. Pendidikannya bagus, kalau gizinya nggak bagus pasti juga tidak akan bagus hasilnya. Gizinya bagus, tapi kalau kemudian pendidikannya nggak bagus juga tidak akan jadi. Nah kita kembangkan ke ini sekarang, ke kebangkitan intelektual, kebangkitan wirausaha, dan kebangkitan teknokratik. Nah, apa rumusannya kebangkitan intelektual itu? Kebangkitan intelektual adalah kita ingin kader-kader Nahdlatul Ulama yang di dalamnya termasuk alumni SMA Al-Ma'ruf itu mampu menjadi insan intelektual dan akademisi yang menjadi rujukan dunia, tidak hanya nasional, menjadi rujukan dunia di bidang ilmu pengetahuan yang ditekuninya. Jadi kalau kemudian orang mencari ahli kimia, menemukan ada kimia baru, atau orang mencari tentang ahli farmasi, tentang obat, atau vaksin ketika ada COVID, itu ada orang yang mempunyai otoritas dan representasi. Dan dunia mencari orang tersebut, dan itu adalah orangnya kebetulan orang Nahdlatul Ulama, hasil didikan Nahdlatul Ulama. Ini intelektual. Nah, kemudian dunia wirausaha juga sama. Jadi ini kalau kita kembalikan 3 bentuk kebangkitan ini, ya kan, nanti ada narasi dan ada sofistifikasinya. Kalau kita lihat dari pendekatan spiritual, saya senang sekali selalu mengutip pendapatnya Sultanul Aulia, Sayyidina Siti Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena kebetulan saya ini pecinta manaqib.
Nah, selalu beliau mengatakan di manakib manapun, banyak sekali manakib tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Jawahirul Ma'ani, karyanya Kiai Jauhari Umar Pasuruan. Ada Nurul Burhani, karyanya Mbah Muslih Meranggen, tapi sebetulnya itu karyanya Said Imam Ja'far bin Hasan Al-Barjanji, yaitu Al-Lujainud Dani. Sebetulnya ada Qolaidul Lama'ah, banyak sekali. Saya mengkoleksi kitab-kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, setidaknya ada 9 kitab yang saya koleksi. Dan di dalam kitab-kitab itu semuanya ada tentang statementnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, yaitu la yambaghi li faqirin ayyatasudda au yatasudda li irsyadin nasi illa an a'ta'allahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Jadi prasyarat mutlak untuk menata masyarakat itu ya memang dibutuhkan seorang ulama dan intelektual. Kemudian hikmatul hukama itu teknokrat. Nah, sekarang ilmuwan di bidang apa dan teknokrat di bidang apa, dan wirausaha di sektor apa yang perlu kita siapkan, dan itu menjadi kebutuhan Indonesia mendatang. Nah, yang pertama yang perlu kita butuhkan adalah kekuatan di pertahanan keamanan. Kita butuh intelektual di bidang pertahanan keamanan, butuh teknokrat di bidang pertahanan keamanan, butuh industri pertahanan keamanan yang kuat. Karena kita nggak punya industri pertahanan dan keamanan yang kuat sekarang. Kita punya PT Pindad, kita punya PT LEN, kita punya PT PAL, kita punya PT Digantara Indonesia, kita punya PT Dahana, tapi masih belum kuat dibandingkan dengan industrial defense industry, atau industri-industri pertahanan yang ada di Rusia, ya kan, bahkan di Amerika, di Inggris, bahkan dengan Turki. Jadi kalau seandainya ada perang itu dengan negara kita yang sangat luas ini, kita nggak punya sistem pertahanan yang kokoh di bidang itu. Nah, bagaimana caranya kita itu punya jenderal dari Al-Ma'ruf? Amin. Nah, supaya punya jenderal TNI itu bagaimana caranya? Ya harus ada lulusan SMA Al-Ma'ruf yang masuk Akmil. Saya sampai hari ini belum pernah mendapat laporan dari seangkatan saya, belum ada kawan-kawan saya yang kemudian daftar Akmil maupun Akpol. Kalau daftar tentara banyak, jadi Tamtama Bintara. Tapi yang sampai level itu belum ada. Sampai level jenderal. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri. Sebuah tantangan tersendiri ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sektor keuangan. Ya kan, sektor intelektual kita di bidang keuangan itu juga masih membutuhkan. Coba ketika terjadi 98, 2008, para doktor ekonomi kita yang bekerja di Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan, itu semua come to lead dalam menyelesaikan masalah krisis. Sehingga yang terjadi adalah kita menyisakan masalah yang krisis berkepanjangan sampai sekarang. Nah, kemudian belum sektor energi, sektor pangan, sektor kesehatan. Bagaimana ketika zaman COVID kemarin, negara ini hampir tidak berdaulat karena sektor kesehatan kita lemah ternyata. Orang ternyata pusing, semua ekonomi sendi kehidupan sosial macet, mati. Hanya karena satu virus COVID. Sekolah tutup, toko tutup, masjid tutup, pesantren tutup. Orang mau jalan kemana-mana nggak boleh. Nggak berdaulat, negara lumpuh. Hanya karena satu, COVID. Nah, rumah sakit nggak mampu mengatasi, dokter nggak mampu mengatasi.
Ini menandakan bahwa pertahanan kita dan di sektor kesehatan itu kita masih butuh dan kekurangan kebangkitan itu. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah pendidikan. Jadi mengelola lembaga pendidikan ini nggak boleh berhenti berproses, never ending proses ini. Harus berkembang dan berkembang terus menerus dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Nah, karena itu sekali lagi sektor-sektor inilah yang harus disiapkan oleh SMA NU Al-Ma'ruf supaya apa? Supaya menjadi bagian yang punya kontribusi positif buat 100 tahun Indonesia kedua pada tahun 2045 dan 100 tahun Indonesia kedua di tahun depan 1444 Hijriah. Sudah mulai harus dijawab kebutuhan-kebutuhan itu, yaitu kebangkitan intelektual, kebangkitan wirausaha, dan kebangkitan teknokratik. Bagaimana caranya alumni Al-Ma'ruf ini selain jadi intelektual, ada yang jadi pengusaha. Karena kebangkitan wirausaha. Ada yang menjadi pegawai teknokrat itu PNS, ataupun dia menjadi pegawai BUMN di sektor-sektor yang tadi saya sebut. Sektor kesehatan, sektor keuangan, ya kan, sektor pangan, sektor energi. Bagaimana sektor pangan ini kita supaya berdaulat? Kita sebagai bangsa yang besar ini masih impor kedelai. Kita masih impor gula itu 4,5 juta ton setahun. Kita itu menjadi negara importer terbesar sedunia. Berarti apa? Berarti kita belum berdaulat soal pangan. Contohnya, bagaimana kontribusi kita supaya kita ke depan itu berdaulat soal pangan dan sebagainya. Masih banyak sekali yang perlu kita persiapkan. Tapi ada pengalaman menarik, Pak Anas. Karena saya ini adalah seorang sering berhubungan dengan orang dan sering pengkaderan dan pergerakan. Biasanya orang yang kuliah itu, yang mahasiswa itu, yang menjadi intelektual itu, menjadi peneliti, menjadi dosen, dan menjadi ilmuwan itu yang IPK-nya di atas 3,5. Nah, kemudian yang IPK-nya 3,1 sampai 3, menjelang 5, 4, gitu, itu biasanya cenderung menjadi pegawai atau menjadi profesional. Bagaimana dengan IPK-nya 3,0 ke bawah? Jadi apa dia? Biasanya mereka itu turun menjadi pengusaha, wirausaha, atau menjadi politisi. Karena untuk jadi anggota DPR gak pernah ditanyain IPK-nya. Tapi kalau jadi dosen ditanyain IPK-nya. Tapi bukan berarti mereka IPK-nya ini bukan berarti bodoh. Enggak. Mungkin dia memang mempunyai, Tuhan menciptakan bakat dia di tempat lain. Belum tentu orang yang secara intelektualnya itu rendah, dia itu lapangannya rendah. Mungkin lapangannya dia bagus. Mungkin dia inovasi di tempat lainnya bagus. Karena ini adalah masalah kenyamanan dan ketidakcocokan saja. Bisa jadi karena itu. Nah, terakhir saya berpesan kepada teman-teman Al-Ma'ruf, persiapkanlah lembaga ini yang melahirkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, tapi tetap mempunyai religiusitas yang tinggi. Saya berharap dari Al-Ma'ruf akan melahirkan the elite breed of Nahdlatul Ulama. Amin. Pasukan inti, Amin. Kopassusnya inti dari Nahdlatul Ulama yang diciri dengan yang mempunyai ciri-ciri 7. Yang pertama adalah well educated. Dia sebagai kader Nahdlatul Ulama harus well educated, mempunyai pendidikan yang baik sampai setinggi-tingginya.
Nah, nomor 2, bilingual. Minimal menguasai 2 bahasa. Bukan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi minimal menguasai 2 bahasa asing. Bisa Inggris Arab, bisa Inggris Cina, bisa Inggris Jepang, bisa Inggris Prancis, Inggris Jerman, dan sebagainya. Nomor 3, profesional. Dia menjadi orang yang mengelola apapun secara profesional. Nomor 4, dia mandiri, tidak untuk mencapai karirnya itu dia tidak ditopang orang lain, tapi dia kerja keras sendiri. Kalau toh orang lain bukan karena dibantu, tapi karena kolaborasi, bukan karena dikatrol, tapi karena kolaborasi. Ya kan? Nomor 5, mempunyai social concern, ya kan? Mempunyai tingkat kesadaran sosial yang tinggi. Dia tidak acuh, dia tidak menjadi egois. Dia tidak hanya ilmu untuk ilmu, tapi ilmunya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian nomor 6, dia religius. Tentunya religiositasnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ke-7 adalah beyond of politik. Dia menguasai dan mengerti tentang politik, meskipun tidak harus menjadi politisi, menjadi politisi praktis, tapi dia beyond of politik. Dia harus mengerti tentang politik. Nah, kenapa politik penting? Kalau kita belajar literatur, ya kan, kata Imam Syafi'i, as-siyasah juz'un min ajza'i syariah, bahwa politik itu adalah salah satu juz, bagian dari beberapa bagian syariah itu sendiri. Karena itu kata Imam Syafi'i, orang yang terjun dalam dunia politik itu hukumnya fardhu kifayah. Ya kan, memang harus ada yang terjun ke situ. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pertemuan ini betul-betul bermanfaat dengan silaturahimnya. Hadirnya beliau, Bapak Nusron. Kemudian ini saya tak cerita, sebelum saya akhiri, saya cerita sedikit bahwa dengan latar belakang SMA NU Almar Kudus, 50% ke perguruan tinggi, 50% terjun ke dunia kerja, maka tahun 2022-2023 sekolah mengambil langkah bahwa selain peminatan bahasa IPA dan IPS, kelas unggulannya 5 Pak, 1 kelas KKO, yang kedua adalah kelas penelitian, kemudian KKO dan penelitian untuk yang 50% ke perguruan tinggi, untuk yang terjun ke dunia kerja membuka sinematografi, kemudian software dan hardware, kemudian yang kelima tata boga. Nanti akan dibuka di sana di lahan baru, yaitu membuka dapur di sana, masak, nanti hasil karya anak dijual di mat Al-Ma'ruf. Kemudian yang anak-anak sinematografi, teorinya di kelas, nanti prakteknya bisa menggunakan ruangan sini dan di luar kelas. Kemudian software hardware dengan menggunakan lab komputer yang 4 ruang. Semoga nanti mohon dukungan dari Pak Nusron. Demikian yang bisa saya sampaikan, supaya nanti dukungan dari Pak Nusron. Terima kasih banyak, semoga dengan cerita saya juga nanti selalu diingat. Kemudian wawasan dari panjenengan nanti sebagai bekal untuk SMA NU Almar Kudus. Kiranya dari saya bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa setia YouTube Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada yang saya hormati, kembali lagi dalam nuansa Ramadan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Marilah kita mengikuti kembali pengajian tafsir Al-Quran Romo Kiai Haji Sya'roni Ahmadi yang pada kesempatan sore hari ini akan menerangkan surat Maryam ayat 15 sampai 32. Pemirsa setia studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ayat menika Gusti Allah nerangake nasibe manusa. Nasibe manusa urip niku pun dipun takdir wonten azali. Dadi saderenge manusa dititahake wis ana penetapan. Manusa A bakale bejo, manusa B bakale cilaka, manusa A bakale sugih, manusa B fakir lan sak teruse. Niku pun wonten catetan kepastian diarani takdir. Wonten zaman azali saderenge didadekake. Cuma Gusti Allah le aweh weruh regine malaikat niku nalika bayi nok kandungan ibu kira-kira umur 4 bulan. 4 bulan nok kandungan ibu. Diterangake dengan hadis sahih rawahul Bukhari. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu alaqatan kadzalika alaqatan summa yakunu mudghatan summa yunfakhu fihi ruh. Al-hadis. Sak temene salah sucinira nalika ana ing kandungan ibu prosese 40 dina rupa nutfah mani terus dadi alaqah darah segumpal 40 dina terus berubah mudghah daging segumpal 40 dina terus lagi dipasang nyawa. Terus Gusti Allah perintah malaikat dawuhi nyatet rizki umure, rizkine, ngamale,
bejo cilakane. Ya, niku badane mudghah rampung. Sampan saged ngitung. Nalika isih nutfah mani 40 dina. Terus alaqah 40 dina, dadi 80. Terus mudghah daging segumpal 40 dina. Dadi 120 dina. Cara hitungan Jawa 120 dina iku 4 wulan. Nek wis 4 wulan lagi dipasang nyawa. Malaikat didhawuhi nulis siji umure pira diteken. Terus rezekine bejo cilakane tulis kabeh. Wa innar rajula minkum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa baina ilal dhira fayasbiqu alil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ana bayi nalika mulai laire terus dewasa ngamale apik terus kaya ngamale ahli swarga. Kurang sakilan niki bahasa-bahasa pengenalan. Cara wong Kudus meh mati mana. Kurang sakilan. Meh mati. Delalah nglakoni kaya ngamale ahli neraka. Yaiku kekufuran. Akhirnya mlebu neraka. Bahasane dhiraun. Dhira niku sak dhira, sak cengkang. Ana sing terbalik. Wa innar rajula minkum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ana sing lakone elik terus kurang sakdira tegese meh mati iso nglakoni lakune ahli swarga tobat sapalah akhire mlebu swarga. Lah iki sing diduduhake ring malaikat. Malaikat ngerti takdire manusa ya mulai nalika manusa ana ing guwa garbaning ibu badane dadi mudghah umur 4 wulan. Mulane ana tata cara Islam. Mboten kok cara Buddha mboten. Cara Islam as-sadaqatu tadfa'ul bala. Iku nek wis 4 wulan ku sok ana sedekahan cara kudus bancaan. Tata cara Islam mboten kok Buddha mboten. Ana hadise niku. Diarani tarbek rabba'a yurabbi utarbian. Wulan keempat dibancai terus berdoa. Nah itu tarbek sedekahan ala kadar ngrasaya tangga kiri. Iku pundutane hadis inna ahadakum yajma'u khalquhu min batni ummihi arba'ina yauman nutfatan
summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan summa yunfakhu fihi ruh. Nalika penyebulan nyawa niku sing dibancai namine tarbek. Ana maneh istilahe tasbih. Tasbih sangka sabba'a yusabbi'u tasbihan. Mitoni cara Jawa. Tasbih bahasa Arab. Nek iki mundute sangka ayat Quran juz 18 surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat Al-Mu'minun juz 18. Proses perkembangan bayi tok kandungan ibu. Nutfah mani. Terus dadi alaqah darah segumpal. Terus dadi mudghah daging segumpal. Terus dadi balung nom. Terus dibungkus daging. Fakasaunal idhama lahmah 5. Tiap proses perubahane 40 dina. 40 dina ping 5 200 dina. 200 dina iku nek diitung wulan 7 kurang sithik. Wong Jawa le nyebut 7 mlaku. Niki bahasa istilah. Aja dipoyoki. Istilahe bahasane wong kuno. Wong kuno niku bapak kula, bapak jenengan niku lho namine wong kuno. Kok diarani kuno? Ndek aku do ngono. Oh, iku kuno, ya kuno. Iku kuno. Dadi Pak aja dipoyoki. 7 mlaku. Aja digenti 7 ndodok, aja ngono. Nggih 7 mlaku niku bahasa. Ane tasbih. Terus nalika iku dibancai. Dalile bancaan tengene juz 9 surat Al-A'raf. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Surat Al-A'raf juz 9. Gusti Allah gawe manusa. Terus gawe garwane. Manusa sing maksud Nabi Adam. Terus sisiane namine Hawa. Supaya hidup podo tentrem lan ayam. Barang wis kumpul hamalat hamlan khafifa sekawit ngandung yang misih cilik sawulan rong wulan famarrat bi cisariwariwi nalika kandungan iki sawulan rong iki lunga-lunga falamma asqalat badane kandungan wis gedhe diperkirake 7 bulan. Da'awallaha rabbahuma. Ibu bapak berdoa dengan pangeran. Jadi berdoa niku tuntunan teng Quran. Nabi Adam kalau Bu Hawa berdoa. La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Nek diparingi putra sing bagus, kita nganakake syukuran. Nah, niki. Prosese tiap perubahan 40 dina keterangane teng hadis. Nah, niki. Mulane nek le bancaan niku nok nggone 4 wulan pasangan roh ling arani tarbek.
nek bacaan bak tenang pitung bulan namine tasbih. Sami kengenge wong bendina bacaan kenging bendina. Bacaan bendina kengenge ampun keliru. Bacaan begina dak kena mboten enten nek bacaan. Bacaan sedekah. Sedekah bendina kata sampean agar wong haji ana peti terus sampean ngemplungi duit ana peti niku namanya sedekah kangge amal jariah kenging bendina kenging niki carane kados ngoten. Dadi tasbih tarbih niki tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis. Sedekah as-sadaqatu tadafa'ul bala. Sedekah kanggo tulak bala. Mulane nek nuju gawe acara tarbih utawi tasbih oncok aja nganti kelincipen. Keblabasan mendhuwur ya salah, kemengisoran nggih salah. Carane buka Fatihah. Terus maca Quran. Maca Quran dilurukake surat Yusuf. Tafaul jadang kebagusan. Muga-muga putrane nek lanang ganteng kaya Nabi Yusuf, ganteng rupane, ganteng lakune. Utawa maca surat Maryam nek diparingi wedok ayu kaya Siti Maryam, ayu lakune, ayu rupane. Maca Quran. Maca Quran, tuntunan Quran. Wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atsluwal Quran. Ingsun Nabi diperintah dening Allah supaya dadi wong Islam lan diperintah kon maca Quran. Surat An-Naml juz 20. Terus maca selawat. Maca selawat perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nek wis terus doa. Doa ya perintah ud'uni astajib lakum. Pun diku mawon acarane. Aja diisi acara tahlilan barang. Ngalup niku. Ya ora dosa tahlilan ana bayi tahlilan ya kena, tapi sajaane lho. Rasane kok kaya uji nek weteng kok wis ditahlilno lho niki. Kaya ngalup. Ya, ngalup. Ya wis iku wae maca Quran, selawat, berdoa. Anggo pama butuh keterangan ana mauidhah hasanah. Tapi nek mauidhah aja dawu-dawu. Wong kesel. Aja dawu-dawu saantara wae. Dadi iki bancaan. Ora ana sing dilarang. Maca selawat sing diduno larangan ndi gak ana. Maca Quran, berdoa, sedekah ora ana sing dilarang. Lah sing dilarang yaiku nek ana pasang kendindok dipecah. Haram. Aja diterus-terusake. Ya, nek kadang-kadang masang kendi, dhuwure kendi diweki ndok, terus nek bubaran terus kendi kandoke dibuat dijunjung, diuncalno dipecah. Haram. Putusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Haram. Nek kepengen mecah sing dak haram. Nah, solusine ndoke dipecah, ndok wajan. Oh. Nggih, diweki solusi ku jalan keluar. Kok aku kepengen mecah, ya ndok wajan. Oh. Iki carane. Tapi nek mecah ndok wajan aja siji tok. Kamalan. Ya sing rada akeh ya. 10 apa 20. Ora kakean diterterno ora gampang. Wong kono ora iso kok. Ya, niki carane. Dadi sing keharaman dilangke.
Sing kesunatan aja dilangke. Aja dilangke. Wong berdoa itu nak Quran pirang-pirang, wong tuwa ndongakno anak, anak ndongakno wong tuwa, tuntunan iku. Wangsul dateng ayat. Ya. Sing nerangno malaikat diparingi pirsa dening Allah nalika bayi nek wetengane ibu 4 bulan. Iku malaikat lagi diperintah diparingi pirsa kon nyatet. Nah iku dalile Quran niki. Wa kulla insanin lan ing saben-saben manusa alzamnahu netepake ingsun hu ing kulla insanin ta'irahu ing catetan buku ngamale, buku catetan ngamale. Dijoko fi unukihi nangone gulune kulla insan. Tapi ki ngalam gaib dadi maknawi ora katok. Aja ndeng gulune bayi dicekal-cekel, engko ya malah ora ana. Tapi Quran sing ngendika. Pengertiane bayi mulai nek kandungan ibu ku wis ana tulisan. Tulise bejo cilakane. Dawuh Quran mengono tok. Terus tengene hadis ma min mauludin yuladu illa wa fi unuqihi waraqatun maktubun fiha syaqiyun aw sa'idun. Ora ana bayi sing lahir kejaba nang gulune bayi iki wis ana kertas sing tertulis cilaka atau bejo puratan. Jadi nasib cilaka lan bejo takdire Allah dipirsakake ring malaikat nalika isih kandungan ibu. Nek Gusti Allah le mirsani yo wis jaman kuno, jaman ajali ngerti. Bakale manusa sak donya ana sekian miliar, sing lanang semene, sing wedok sing wis ana iku. Ha niki sing dipirsakake malaikat. Lah sing manusane ora ngerti. Mulane badane kita ngerti. Kita dadi wong Islam, dadi wong mukmin. Estrine wong Islam, wong mukmin, anak-anake Islam, do mukmin kabeh, lido nurut-nurut. Syukure sing akeh. Syukur. Kanggo nyukuri awak, salat, poso, haji. Nah, kanggo mbut gawene nek diparingi gampang rezekine. Zakate. Nek durung kewajiban zakat, sedekah sunat. Aja lali. Sedekah sunat. Kanggo nyukuri. Sing awak disyukuri nggo poso, nggo salat, nggo haji. Sing bondo syukuri nggo zakat. Nek durung sedekah sunat. Iki carane. Iku nyukuri. Hati wena wong sing sangat mbutuhake, sing sangat mbutuhake. Nek ngawe wong kok aja lucu, Kang. Rene dah. Apa? Kowe pikir apa ora? Oh. Ora ana wong gelem, ya aku pikir, ora ana. Pikir kok ya meneng wae. Ora usah ngono, anggere dikira-kira dhewe. Ya. Ya. Carane udah ngono. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Lan bakal ngetokake ingsun Allah lahu kanggo manusa yaumal qiyamati dina kiamat kitaban ing catetan. Tulisan amal
yalqahu kang ketemu sapa manusahu ing kitab mansura kali hale disebar digelar tim besok nang ngene kiamat buku catatan diparingake dening Allah ring ngene para manusa nang ngene ora mahsyar dina kiamat manusa kumpulake tempat kumpul namine mahsyar ora mahsyar niku buku catetane malaikat sak jerone urip nang donya ngamale niki dicateti terus mulane sampeyan nek ngamal sing pinter ngaji katane iki ya iktikaf sampeyan ditulis iktikaf dingkluk tasbih dicekeli malaikat kan dak reti atine wong iki obah ki maca ta ora. Wis pokoke diteken tasbih obah terus. Barang ngono iki ngantuk apa mbatek. Malaikat gak ngerti. Terus dia tetap mikir mbatek. Ganjaran terus. Barang nek tiba gladuk lah niku lagi ngerti ngantuk. Ya. Lane nek ngantuk ampun nganti tiba, malaikat ngerti engko. Ya, iki carane. Kudu pinter-pinteran, betul-betul. Lah malaikat niku lugu nyatet kita lho. Ora wani nambah-nambahi, ora wani. Cateti. Iku besok nek ngene ora-ora mahsyar wis ana catetan iku terus disebar saka aras diceritakake. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi insyatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah sak teruse sing diparingi buku catatan ditampa nganggo tangan tengen. Iki pun dadi ketentuan. Besok dina kiamat anggering nampa buku catatan kok iso ditampa tangan tengen. Mesti wong mukmin. Mbah mukmin kamil, mbah mukmin sing nakis. Islam kamil apa Islam nakis? Islam kamil tegese rak ndek dosa, Islam nakis sing ndek dosa. Tapi muslim calon swarga. Niki keterangan calon swarga niku teng Quran. Fa amma man utiya kitabahu biyamini bangga fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Buku niku mboten tertutup, mboten terbuka. Sediwaca. Nggih, wacanan bukuku. Ahli salat jamaah ngaji ngantuk sithik-sithik. Lah, ana tekerane. Tekerane ngoten. Mesti swarga, pasti. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma anna anni maliyah halaka anni sultanya sak teruse. Sing nampa buku catatan nganggo tangan kiwa mesti neraka, pasti. Ampun nganggo insyaallah, pasti. Ya laitani lam uta kitabiyah mendahne yo. Aku ora usah dicatet-catet ngene iki ndung konangan wong akeh. Iki wong sing cilaka-cilaka iku. Ya. Mulane nganti Imam Syafi'i. Munajate Imam Syafi'i. Alun nabi dzari'ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim u'tawada biyadil yamini sahifati. Ki munajat Imam Syafi'i diwaca ben bengi.
Imam Syafi'i ku nek nyuwun ring Allah niku wasilah tawasul rene keluarga Nabi. Alun Nabi dzariati. Keluarga bet keluargane Kanjeng Nabi sing dadi wasilahku. Wa humu ilai wasilati dicethakna maneh. Aku wasilah ring keluarga. Arju bihim u'taghada biadil yamini salikhifati. Muka-muka sok dina kiamat aku ngarep-ngarep sebab barokah keluarga Nabi aku bisa nampa buku catatan amalku kanthi tangan tengen. Imam Syafi'i niku sanes keturunan Nabi. Imam Syafi'i niku keturunan sahabat Syafi'. Syafi' bin Sa'ib. Namine Muhammad bin Idris. Rene keturunan sangka sahabat Syafi'. Lah Imam Syafi'i seneng nisbat rengene sahabat mau. Mulane nganti terkenal Imam Syafi'i. Jadi Syafi'i sanes nami. Nanging estrine Imam Syafi'i dzurriyyati Rasul. Cara Jawa Kudus seripah. Dadi garwane Imam Syafi'i keturunan saking Kanjeng Nabi. Tapi nek Imam Syafi'i keturunan sahabat Syafi'. Ngene iki istilahan, iki istilah sistem. Anak Imam Syafi'i niku mboten saged disebut Sayyid. Cara Kudus Raden. Nek lanang Raden, nek wedok nganten. Iki istilah, istilah niku ampun dipoyoki. Istilah kados ngeten lho wong dusun-dusun sing fakir nek omahe ambruk dandan niku nyuwun tulung tangga kanan kirine niki istilah sambatan. Sambatan ku istilah njaluk tulung rak bayar sambatan. Niki pun istilah sambatan. Nek digawe ora amplop mlebu niku nek cara dusun istilahé buah. Buah niki istilah. Niki ampun dipoyoki. Lah wong kota tau moyoki wong dusun. Akhire saiki ketimbalan. Oh, nek ana nganten niku leren nyemplungi peti. Oh, niki ketimbalan. Wong angger moyoki ketimbalan. Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Nek ana wong moyoki kancane sebab ling lakoni dosa, wong sing moyoki mau ora bakal mati-mati sadurunge nglakoni kaya dulure sing dipoyoki. Bahasa kuno aja moyok-moyok ndak ketemplok. Saiki kota ya sana buah, tapi nek diarani buah emoh. Oh, ana aturan ana bahasane apa? Nyemplungi. Wis aku tak sing moyok ya udah. Nyemplungi. Berarti padha wis. Iki dilakoni. Kenging. Ya, buah hukume kenging. Tapi buah iku ora utang. Piye tegese? Pamane Zaid buah rengene Umar 100.000. Umar badhe wae dibuahi Zaid 100.000, Umar mati. Terus Zaid dekae ora kena njaluki anake, bapakmu kok diutang 100.000 ora. Oh tenan sal. Dadi buah ora kena direken utang. Ya. Mboten enten niku. Ya. Paling-paling utang jasa. Nah, tapi ora wajib bayar. Lah muga-muga kita benjing teng akhirat saged nampi buku catatan kita ngangge asta tengen. Amin. Allahumma amin. Besok buku catatan niku karek maca dhewe-dhewe. Iqra kitabak. Ngeten iki sampan catet ayat pira, juz pira, surat apa.
Terus sampean wong salwangsul diwaca niki. Iqra maca sira kitabaka ing buku catetan ira. Wis kono diwaca dhewe. Kafa cukup binafsika apa awakmu al yauma ing dalam dina iki alaika ing atase sira dhewe hasiban apane le ngisap le nglanjat. Cukup mbok waca dhewe sekseni dhewe eling-eling dhewe. Sampan mulai buku catatan niku balik. Nalika bayi dadi pamane bayi terus lagi setahun mati ora ana buku catatane. Pokoknya nggak durung balik ora ana buku catatan. Sebab durung kewajiban. Anjur piye? Langsung swarga. Ini ampun anu, muga-muga aku mati bayi wis tuwa nyaluk bati yo. Ndonga ping 70 nek iso kok lho. Ya saya wis kadung tuwa ya. Golek sing cara tuwa ngono ora, buku catatan tangan tengen. Mulane nek ana wong mati cilik ngene iku sing bungah. Alhamdulillah ora usah biayai langsung swarga. Ngoten niki carane. Ya. Jadi besok terus ana catatan diwaca dhewe. Lah sing isin niku nek pas catetane elek-elek diwaca wong liya. Oh, iku sing KKN ya ana tekenane niku. Niki kejaba buku catatan niku. Besok barang-barang kutil. Kutil iku ngutilno. Paham nggih? Jika barange wong ora taren, jika Honda, jikoan, iku besok Hondane iku dikalungno anak gulu. Iki sing susah niku. Ana tekene Supra. Wah, Supra niki Supra. Wonten dalile, wonten. Tengene Quran juz 4. Kula didahi nggon gone. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Wong sing ngesit, ngutil, yaghlul ku ngutil. Ya'ti bima ghalla besok dina kiamat ndek tekane nggawa sing dikutil mau. Sok dina kiamat. Tau ngutil duit, ya besok duitnya nak kene gulu. Burampit gede ini. Nak ngutil truk ya ora ono. Lagi ana. Gede gulune gede. Niku dalile teng juz 4. Mulane sampean catet nggone. Maksude napa? Nek kula lali kula sampean lengke ngono. Sampean ketingelingake. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa ma yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Surat Ali Imran juz 4. Mulane pumpung durung wayahe kapundhut kesalahan-kesalahan kita diresiki dhewe-dhewe. Diresiki dhewe-dhewe. Lah nek kanggone wong utang-utang. Wong utang-utang ring kancane badane eling berusaha bayar. Kula wangsuli malih. Mbut gawe sing dinas berusaha bayar. Berusaha bayar. Berusaha bayar ini wajib. Wis usaha terus kebutane kanggo awake terus nganti entek mati. Padahal wis usaha, wis tobat, berusaha kepengin bayar. Niku dosane pun ilang. Soale apa? Wis berusaha. Dene ora iso. Ayo ora iso ku kon piye. Tapi berusaha. Terus nek wis entuk bayar sithik-sithik. Berusaha niki wajib. Dene hasil iso bayar iku urusane Gusti Allah kok. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Man utai sapane wong ihtada kang nampa pituduh sapa wong fa inna ma yahtadi mongko angin pestine nampa pituduh sapa wong li nafsi kanggo awake dhewe. Wong sing diparingi pituduh gelem masuk Islam, gelem ngamal, gelem poso, gelem salat, gelem zakat, aji lan piturute ganjarane
dimpek dhewe. Niku maksude fanih dada fa innama yahdati nafsi. Wong sing entuk pitutur terus ngamal, ganjarane ngamal iku dimpek awake dhewe. Wa man dhalla taisabane wong dhalla kang sasar sapa wong nglakoni kekufuran, nglakoni kemaksiatan lan liya-liyane fa inna ma yadhillu mongko angin mestine sasar sapa wong alaya ngatasé mlarate ngatasé awake dhewe. Nek nganti sasar nglakoni kekufuran, nglakoni maksiat, dosane disangga dhewe. Ki basa Quranku singkat ngoten niku. Wala taziru lan ora nyangga dosa. Waziratun sapa wong sing nglakoni dosa wizra ukhra ing dosane wong liya. Dadi dosa-dosa iku besok disangga dhewe-dhewe. Ora ana dosane Zaid sing nglakoni Zaid tok. Terus Mar wong kowe ngamalmu apik, dosaku sangga kowe sithik. Ora iso, ngono ora iso. Nek nang donya ya iso. Nek akhirat ora ana ngono iku. Baton ngono ku dak ana. Lah ngeten iki ampun ngantos salah paham wontenipun hadis. Te ono hadis man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wong sing memulai gawe lakon elek diikuti karo kelompok kanca-kancane. Dekne kejaba nyangga dosane, dekne nyangga dosane wong kelompok-kelompok sing ngikuti. Niku piye? Niku tegese mergo wong sing nglakoni elek mergo ketimbalan kuwe. Niki dhewe maneh. Nganti kiamat. Niku dosane wong sing mlopori niku didobeli. Mboten kok dosane sing lakoni disangga mboten. Sing ngikuti dosane siji. Sing mlopori dosane nek sing ngikuti siji ndeke loro. Nek sing ngikuti loro ndeke telu. Dosane dhewe terus diikuti iku ana neh. Ngoten niku name tetep dosane dhewe. Dosane pelopor. Ya. Mulane aja dadi pelopor maksiat. Ya, pelopor. Nek pelopor ngibadah, niku ganjarane terus. Nek ganjarane terus ganjarane le mulang, entuk terus pancen. Asin dimaksud ada dosane wong liya sing ora sebab dekne ndung disangga ora ana. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa dipikul dhewe-dhewe. Wa ma kunna mu'adzibina lan ora ana sapa ingsun Allah mu'adzibina iku niksa. Hatta nab'asa sehingga ngutus ingsun Allah rasulan ing seorang utusan. Aku ora bakal ngutus manusa sadurunge manusa ketekan dakwahe utusan. Niki lho sing dadi lengkape mukallaf. Pelanggarane mukallaf yaiku akil balik sing ketekanan dakwahe rasul. Mukallaf. Kados kita ngeten iki balik akil ketekan dakwahe rasul. Endi dakwahe rasul? Quran iki. Puntang pundi-pundi. Mboten ampun keliru. Alah aku dong kepethuk njing nabi kok. Alah aku dak mukallaf. Oh kepinu epor kok. Kula jenengan iki pun didakwahi njing nabi. Apa itu Quran? Quran digawa dening para sahabat, sahabat ring tabiin, itu sing gawa Islam ning ngene Kudus. Antawisipun Mbah Sunan Kudus gawa Islam. Taktike pinter gawe dandangan. Niki dakwahe Sunan Kudus dandangan niku. Sunan Kudus
supaya wong Islam do poso. Iku ana istilahe. Nek ruwah 30 dina. Terus esuk tanggal 1 beduk menara ditabuh sore. Lengarane beduk dandang. Tapi nek ruwah tanggal 30 ujug-ujug katok tanggal. Lengarane blandrangan. Ana jere. Lah iku diweki kebebasan dodolan macam-macam sak senenge supaya ngrungokake malam poso. Terus dia poso. Iki carane dakwahe Mbah Sunan Kudus. Nek Sunan Demak Bonang Raden Syahid niku bapake Sunan Mulya. Sunan Mulya namanya Raden Umar Said niku putra Raden Syahid Sunan Kalijogo. Niku dakwahe nganggo wayang. Iki demo-demo jaman Buddha. Senengane Jawa Tengah niku gong-gongan. Raden Syahid gawe gong sing gedhe. Dijenakna gong syahadaten. Wong kuno rada pelu lemune gong sekaten. Sunan Raden Syahid Sunan Kalijogo pinter mayang, cerita wayang pinter. Ucarane diumumno. Pamane engko bengi ceritane pari kesit. Wah, pamane niku. Kula apa aku lagi pari kesit tok dadi. Dadi tandane nek ape cerita gong diunekno ndikik. Dadi nek durung ana swara gong ora bakal cerita. Kira-kira setengah jam sadurunge mulai niku wis masyarakat teko kabeh. Raden Syahid ora bakal nabuh gong nek durung do maca syahadat. Iki lho hebate. Dikon maca syahadat kabeh. Nek wis maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gong lagi ditabuh. Nek dak gelem maca syahadat dak ditabuh-tabuh. Oh, iki perjuangane sunan-sunan, medahne neo ganjarane nih. Ganjarane. Iki carane kaya. Mulane aja kaya nek masjid kene wong Islam kabeh tabuh gong. Lah apa lho. Ora mbok tabuh wis do Islam kabeh malah wis subuhan dikik. Ati nek kepengin gong-gongan ring timur-timur ngono sing durung Islam ngoten niku. Iki carane. Dadi dakwah ring ngene wong sing durung Islam. Ada ngene wong Islam ya darusan Quran. Ya, penerangan agama niki carane. Terus kebijakan saking Allah. Nek ana masyarakat bener-bener durung ketekanan Rasul. Namine boten mukallaf. Nek boten mukallaf, kelakuan sing rak bener urung iso dibiji. Ora dibiji. Mulane takrife balek, takrife mukallaf, balek, akil sing ketekanan dakwahe Rasul. Dadi pamane ana daerah jan bener-bener durung ketekanan, ora klebu mukallaf. Besok disiksa. Gusti Allah ngendika aku ora bakal neksa. Niki catet ngeten iki. Ayat ngeten sampean catet, mbok menawa sampean ditakoni wong utawa wong geger karo wong, wis wacanan dhewe ngono sampean tunggoni. Wa ma kunna lan ora ana ingsun Allah mu'adzibina aku bakal neksa ing wong siji hatta nab asa rasulah hingga ngutus ingsun ing seorang rasul. Dadi nek ana wong durung ketekanan dakwahe Rasul, Allah ora bakal neksa. Nek niki maksud kula nek sampean takoki, niki lho dalile ngoten mon. Anak sing lucu ku, ana dalile, ana aku dhewe lali. Ha iki padha rame rak mekakat niki.
Iki dados sampean ngaos terus bisa mulang langsung. Dadi iso ngerti pelanggarane mukallaf, wonge balik, duwe akal, wis tau didakwahi rasul. Rasul utawa sak lanjutane ya. Peneruse. Dadi nek ana wong sing dung tau ketekanan dakwahe rasul bener-bener dung tau lan sing peneruse urung tau, ora bakal entuk siksa. Nek ora bakal entuk siksa besok do kok endi? Ya mesti swarga ora. Kok lucu. Ora ana gemandul, ora swarga dak neraka gak ana. Cuma kita bangsa Indonesia iki wis ketekanan kabeh. Wis ketekanan kabeh. Hukum balik niki kersane cetha. Balik menurut mazhab Syafi'i nek balik umur 15 tahun. Utawi umur 9 tahun wis junub janabat. Niki sing kula turusaken sing cethakake sing balik umur. Mazhab Syafi'i netepake 15 tahun. Balik umur menurut Imam Hanafi lan Maliki umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Dalile tengene sawi, tengene tafsire. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Niki surat An-Nisa juz 4. Nang ngene lafal an-nikah ayil bulu niku diterang